Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan kali ini tentang talbis iblis kepada penganut-penganut akidah-akidah dan agama-agama yang menyimpang, ya. Yaitu bab kelima, al-babul khamis, bab yang kelima, fi dzikri talbisihi fil aqaid wad diyanat. Menyebutkan tentang atau penyebutan tentang talbis iblis atau syubhat iblis dalam akidah-akidah dan agama-agama, ya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala membuka dengan pembahasan tentang dzikru talbisihi ala sufsutaiyah, ya. Itu syubhat, kerancuan pemikiran yang dilancarkan oleh iblis kepada penganut pemikiran sufsutaiyah. Sufsutaiyah, ya, adalah berasal dari filsafat Yunani, ya. Sofisme yang meragukan segala sesuatu, ya. Dan mereka ada beberapa mazhab, ya, ada beberapa mazhab sofisme atau sufsutaiyah ini, ya. Ini dia, jadi Ibnu Jauzi mulai dengan para ahlul filsafat. Nanti dia akan menyebut Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi belakangan. Beliau mulai dengan filsafat, ditinjau dari bahwasanya jayanya orang-orang Yunani, filsafat Yunani itu secara zaman muncul sebelum Yahudi dan Nasara. Mereka sudah ada secara zaman. Dan pengaruh mereka, pengaruh Yunani melebar sampai masuk ke dalam agama-agama Samawiyah, masuk dalam agama Yahudi, masuk agama Nasara, termasuk masuk dalam firqah-firqah yang ada di agama Islam. Di antara ahli filsafat Yunani adalah sofisme atau sufsutaiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari hakikat, ya. Ya, sofisme, ya, atau sufsutaiyah. Ini adalah pengingkar hakikat, ya, yang mengingkari hakikat. Ini sudah pernah kita jelaskan ketika kita membahas tentang sejarah falasifah dari kaum Yunani, ya. Dan ini sempat viral, ya, di Yunan, ya. Viral, banyak penganutnya. Kemudian muncullah Sokrates, kemudian Platon, kemudian Aristoteles yang membantah mazhab ini. Tapi diawali kaum Yunani dari mazhab Tabai'in yang mereka berusaha menjelaskan bahwasanya alam semesta muncul karena tabiat. Namun mereka banyak berselisih di antara mereka. Apa sih asal muasal alam ini? Ada yang mengatakan udara, ada yang mengatakan api, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan macam-macam, ada yang mengatakan atom terkecil. Mereka khilaf yang sangat kuat dan tidak ada dalil masing-masing karena masing-masing hanya kembali kepada akal saja. Sehingga setelah itu muncullah masa transisi, muncullah mazhab ini namanya sofisme, yaitu yang mengingkari hakikat, sufsutaiyah, ya. Sufsutaiyah. Mereka mengingkari hakikat. Menurut mereka hakikat itu tidak ada. Dan mereka ini terdiri atas 3 mazhab, ya. Sufsutaiyah ini ada 3 mazhab. Yang pertama namanya Al-Inadiyah. Ini benar-benar mengingkari inat, yaitu menentang adanya hakikat. Menentang adanya hakikat. Kemudian ada yang namanya Al-Indiyah, yaitu mereka bilang kebenaran itu relatif, subjektif, kebenaran relatif atau hakikat
Hakikat itu tidak ada yang absolut, tetapi relatif. Relatif, subjektif. Jadi bukan objektif. Tidak ada kebenaran hakikat yang objektif. Tidak ada kebenaran yang atau hakikat yang objektif. Ini dia. Yang ketiga adalah la adriya. La adriya. La adriya. Apa yang disebut abstain, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali, tidak tahu ya. Pokoknya mazhab tidak tahu, saya enggak tahu. Hakikat itu ada atau tidak, saya tidak tahu ya. Abstain. Ya. Apakah hakikat ada atau tidak? Saya tidak tahu. Ini mazhab as-Sufsutaiyah dan ini yang dibahas oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Talbis Iblis. Yang pertama dia bahas tentang al-inadiyah. Ini kelompok pertama yang dibahas oleh Ibnu Jauzi. Dan dia bahas juga kelompok yang kedua. Yang ketiga tidak dibahas oleh beliau. Ya. Yang dibahaslah al-inadiyah. Al-inadiyah ya, yaitu orang-orang mengatakan bahwasanya apa yang kita lihat sekarang ini bisa jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Wa yajuzu an yakuna ala ghairi manusyad, bisa jadi berbeda dengan yang kita lihat. Jadi tidak ada hakikat. Ini semua bisa jadi begini, bisa jadi begini. Ya. Tidak jelas. Jadi tidak ada hakikat. Ya. Jadi mereka ini syukkak, yaitu kaum yang terjebak dalam keraguan. Mereka meragukan segala hal. Ini iblis telah masuk dalam pikiran mereka sehingga mereka menolak adanya hakikat. Hal ini kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi, sejarah munculnya mazhab sofisme ini karena munculnya Tabaiyin, yaitu ulama falasifah yang berusaha mengembalikan asal muasal alam kepada natural, kepada tabiat. Apakah asal alam adalah api, apakah asal alam adalah udara? Mereka khilaf apakah asal alam adalah suatu atom. Mereka khilaf dengan khilaf yang sangat tua atau pergabungan dari beberapa unsur, dan mereka khilaf, tidak ada yang bisa menguatkan salah satu pendapat di antara mereka. Maka karena timbulnya keraguan seperti itu muncullah mazhab sofisme ini yang mengatakan tidak ada hakikat. Bisa jadi yang kita lihat benar, bisa jadi yang kita lihat tidak benar. Ya. Bagaimana cara membantah mereka? Di sini Ibnu Jauzi mengatakan, para ulama membantah mereka dengan berkata, perkataan kalian ini bahwasanya tidak ada hakikat. Ya, bisa jadi apa yang kita lihat benar, bisa jadi tidak benar. Apakah perkataan kalian ini ada hakikatnya atau tidak? Jadi bantahan Ibnu Jauzi. Ya. Terhadap mazhab ini, di antaranya mereka menolak hakikat. Ini pembahasan agak sulit ya, tapi kita bacakan aja dari Talbis Iblis ya. Bantahan terhadap Ibnu Jauzi terhadap mereka, pertama, keyakinan kalian ini yaitu mengingkari hakikat. Apakah ada hakikatnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya. Ini cara membantah. Jadi kita terapkan kaidah mereka pada mereka. Mereka mengatakan tidak ada hakikat. Taib. Pernyataan kalian ini, keyakinan bahwasanya tidak ada hakikat, ini ada hakikatnya atau tidak? Ada hakikatnya tidak? Kalau mereka mengatakan tidak ada hakikatnya, ya berarti selesai. Berarti pendapat kalian juga batil. Ya. Berarti pendapat kalian batil. Kalau mereka bilang perkataan kita ada hakikatnya, berarti mereka mengakui ada hakikat. Jadi gampangannya kita tanyakan keyakinan kalian mengingkari hakikat. Apakah ada hakikatnya? Dua kemungkinan. Jawabannya, jika mereka bilang ada hakikatnya, jika mereka bilang ada hakikatnya, berarti batilah mazhab mereka, keyakinan mereka, mazhab mereka.
Kalau mereka bilang, jika mereka berkata tidak ada hakikatnya, maka ya batil juga mazhab mereka. Sampai ketika para ulama membahas tentang mazhab ini, Ibnu Jauzi menyebutkan ya, banyak ulama yang putus asa untuk berdiskusi dengan mereka ini. Karena mereka ini menolak hakikat. Kalau kita mau berdiskusi, harus ada satu patokan yang kita sama-sama sepakati sehingga menjadi pijakan kita untuk berdiskusi. Tapi kalau segala perkara tidak ada yang kita yakini, artinya mereka penolak hakikat inadiyah, sofisme ini yang inadiyah, mereka memang semua tidak ada hakikatnya. Nah, bagaimana kita mau berdialog dengan mereka sampai kalau tidak ada pijakan di antara kita yang kita sepakati yang mereka mengakui itu sebagai satu hakikat ya. Kalau semua tidak ada hakikatnya, percuma. Sehingga kata para ulama ya, bagaimana engkau berdiskusi sama mereka yang mereka saja tidak meyakini apa yang mereka lihat? Bagaimana kau berdiskusi dengan salah seorang dari mereka yang dia berkata, saya tidak tahu apakah kau sedang berbicara dengan saya atau tidak. Jadi kita berdiskusi, dia bilang, kau ini sedang ngomong sama saya atau tidak? Dia pun ragu. Bagaimana kau mau berdiskusi sama orang man yaz'umu annahu la yadri aw mawjudun hu aw ma'dum, yang dia sendiri tidak tahu dia ini ada atau tidak ada. Jadi pikiran semua ada pikiran ragu. Bagaimana kau mau diskusi sama orang yang memandang bahwasanya berbicara sama dengan diam? Bagaimana kau berdiskusi sama seorang yang meyakini yang benar sama dengan yang tidak benar? Repot. Sampai ketika Ibnu Jauzi menyampaikan hal ini, dia menyebutkan betapa banyak ulama yang putus asa untuk berdiskusi dengan orang-orang seperti ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, kita harus diskusi sama orang seperti ini. Ini orang lagi sakit, ya diskusi. Tapi saya rasa zaman sekarang sudah tidak ada ya. Ada pengikut-pengikutnya seperti kaum liberal, nanti saya akan bahas insyaallah pada hari Ahad nanti, yang mengatakan kebenaran semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Itu kembali kepada mazhab ini, mazhab sofisme. Tapi yang benar-benar murni sofisme seperti ini saya rasa sudah tidak ada ya. Di antara yang berusaha untuk berdiskusi dengan mereka adalah Abu Wafa Ibnu Aqil dari mazhab Hambali. Dia mengatakan kita diskusi sama mereka, jangan biarkan. Rupanya mereka bertemu dengan orang-orang seperti ini di zaman para ulama tersebut. Ibnu Aqil bertemu dengan sebagian orang seperti ini ya. Dia mengatakan kita ini seperti seorang yang punya anak, matanya satu benar, satu juling. Sehingga kalau dia lihat rembulan, selalu rembulannya dua dia lihat. Sehingga kalau ditanya, apa yang kulihat anakku? Dia bilang, saya lihat rembulan dua. Ya. Kemudian kita katakan, rembulan itu cuma satu. Ya. Dia mengatakan tidak, rembulan itu dua. Ya. Maka ayahnya berkata, kalau gitu coba kau tutup matamu yang juling. Dia tutup matanya. Lihat rembulan ada berapa? Rembulan satu sekarang saya lihat. Berarti kan rembulan cuma satu. Kata dia tidak. Saya lihat rembulan satu itu karena mata satu saya ditutup. Karena masing-masing mata melihat satu rembulan. Jadi ini lihat satu rembulan, ini satu rembulan. Sehingga ketika saya tutup salah satunya, rembulan terlihat cuma satu. Tidak syubhat lagi. Maka kita bantah, kita bilang kalau gitu, bukalah mata satu, tutuplah matamu yang baik dan bukalah mata julingmu. Ternyata ketika buka mata julingnya lihat rembulan dua. Berarti kamu salah tadi mengatakan setiap mata melihat satu. Buktinya ketika ditutup mata yang benarmu, mata sakitmu yang juling melihat rembulan tetap dua. Nah, ini cara kita menjelaskan kepada dia untuk menyadari bahwasanya dia sedang sakit. Jadi jangan putus asa. Siapa tahu orang seperti ini dapat hidayah. Ibnu Jauzi menyebut satu cerita dari Abul Qasim Al-Balkhi. Dia mengatakan, "Anna rajulan min Sufsataiyah kana yakhtalifu ila ba'dil mutakallimin fa'atahu marratan fanadharahu." Satu hari ada seorang dari pengikut mazhab Sufsataiyah, sofisme ini. Dia berdialog dengan salah seorang ahli kalam, itu orang kemudian terjadi diskusi. Akhirnya orang yang alim ini ya, ketika dia sedang diskusi sama orang alim, dia bilang ambil apa namanya? Tunggangannya. Hewannya suruh bawa pergi. Bawa pergi. Ketika selesai berdialog dan dia tidak merasa kalah, dia merasa selalu menang, maka dia keluar ingin pergi, ternyata dia tidak mendapati tunggangannya. Untanya sudah tidak ada. Maka dia balik kepada orang alim tersebut, dia berkata, "Suriqat dabati." Wahai si fulan, ontaku telah dicuri.
Maka orang alim ini dia mengatakan, "Wahai hak," yang berdiskusi dengan dia. "La'allaka lam ta'ti raqiban." Mungkin tadi kau datang tidak pakai onta, kau hanya menghayal saja. Kata dia, "Bala, benar. Saya tadi naik onta kok." Kata orang alim ini, "Fakir, coba kau fikir dulu. Mungkin kau tadi datang tidak pakai onta." Kata orang ini yang mazhab sofisme, dia mengatakan, "Ini saya sudah yakin saya tadi datang pakai onta." Orang alim ini berkata, "Tadzakkar, coba ingat lagi." Kata dia, "Celaka, untuk apa saya ingat? Ini sudah tidak perlu saya pikir-pikir. Tadi benar-benar saya datang pakai onta. Dan saya tidak ragu bahwasanya saya tadi datang naik onta." Maka akhirnya orang alim tadi berkata, "Engkau ini bagaimana? Engkau menolak semua hakikat, tapi kau mengatakan kau pasti yakin tadi naik onta." Ya. Akhirnya, dan sementara engkau mengatakan orang tidur sama orang sadar sama saja, ya. Maka akhirnya orang ini pun sadar, ya. Orang ini pun sadar. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada satu yang hakikat, semuanya tidak ada kepastian, maka perlu diperbaiki, ya, karena mereka terjebak dalam suatu khayalan, khurafat yang mengatakan semua yang kita lihat ini bisa jadi tidak seperti ini. Otak kita ini sedang diatur, kita ini ada atau tidak ada, wallahu alam, kita ini sedang tidur atau sedang mimpi. Mereka berkhayal banyak. Bisa jadi kita sekarang ini sedang tidur, nanti kita terjaga suatu hari. Jadi mereka menghayal dengan khayalan di luar kemampuan mereka. Sehingga semua ini dianggap sebagai suatu yang tidak nyata. Sehingga mereka senantiasa dalam keraguan. Jadi tadi Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis membantah dari dua sisi, itu diskusi. Dengan kedua dengan metode membawa cerita, ya. Metode cerita. Kalau diskusi tadi kita katakan, kamu mengingkari hakikat. Nah, keyakinanmu bahwasanya hakikat tidak ada, ini hakikat atau bukan? Kalau dia bilang, keyakinanku hakikat tidak ada merupakan hakikat, nah berarti kau menetapkan hakikat. Maka batallah keyakinanmu. Kalau dia bilang, keyakinanku ini pun tidak ada hakikatnya, sudah enggak usah kenapa diyakini kalau tidak ada hakikatnya. Yang kedua tadi cerita tentang orang yang tadi yang mazhab sofisme kemudian ontanya dicuri dan dia mengatakan saya benar-benar tadi datang naik onta, ya. Sehingga dia menetapkan hakikat. Taib ini firqah yang pertama, firqah yang kedua firqah India. Ini yang relativisme, dia mengatakan hakikat itu tidak ada yang absolut, tetapi semuanya relatif, subjektif, tergantung siapa yang memandangnya. Tidak ada satu keyakinan yang objektif yang semua menilai sama. Masing-masing kita memandang berbeda. Kamu lihat nilainya beda, saya pun nilainya beda. Dan kita sama-sama benar. Tidak ada yang salah di antara kita. Cuma itu kebenaran menurut kamu, menurut saya penilaiannya berbeda. Itu namanya al-indiyah. Itu kembali kepada indi. Menurutku. Jadi tidak ada kebenaran yang objektif, semuanya subjektivitas, sehingga semuanya adalah relatif, ya. Semuanya adalah relatif. Contohnya mereka mengatakan, madu bagi kamu manis, tapi bagi orang yang sakit pahit. Apakah dua-duanya salah? Jawabannya tidak, dua-duanya benar. Tapi manis menurut kamu, pahit menurut dia. Kita enggak mungkin bilang kamu bohong. Memang dia rasakan madu tersebut pahit. Sementara orang lain kalau makan atau merasakan madu merasa manis dan dua-duanya tidak salah. Ini yang disebut dengan madhab relativism. Ya, ini sofisme jenis yang lain, India. Ya, menurut saya. Jadi masing-masing subjektif tidak bisa dipaksakan, ya. Taib, bantahannya bagaimana? Diskusi Ibnu Jauzi. Ini firqah-firqah ini dulu ada mungkin di zaman beliau. Sekarang mungkin tidak ada orang liberal, nanti akan insyaallah saya bahas hari Ahad, ya. Tapi sekarang saya singgung saja sedikit, ya. Bantahan Ibnu Jauzi. Yang pertama, kita bilang keyakinanmu ini apakah pasti benar? Mereka akan menjawab, subjektivitas menurut kami benar. Tapi bisa jadi menurut selain kami tidak benar. Karena menurut kami begini, menurut mereka mungkin salah.
Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kalian ketika menjawab demikian masih ada kemungkinan salah dari sisi lain, maka jangan diyakini kebenarannya. Ya sudah, selesai. Ya. Ya, bahwa berarti pendapat kalian tertolak. Karena menurut kalian pendapat kalian ini salah menurut si pihak lain, menunjukkan keyakinan kalian ini tidak benar secara murni. Tapi masih ada sisi salah menurut orang lain. Nah, kalau masih ada sisi salah, maka jangan diyakini. Ini bantahan pertama, Ibnu Jauzi sangat mudah ya. Dan siapa yang menyaksikan bahwasanya pendapatnya bisa saja salah menurut pihak lain, maka percuma dipertahankan. Ya, ini bantahan Ibnu Jauzi seperti ini. Dan beliau menyebutkan mazhab yang lain juga, mazhab yang mengatakan tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Perubahan alam ini selalu mengalami perubahan. Sehingga tidak ada yang hakikat yang absolut yang menetap. Saya ngomong sama antum sekarang ini posisi saya begini, detik berikutnya kondisi sudah berubah, kondisi antum sudah berubah, ya. Sebagaimana kita melihat air yang ada di sungai, yang kita lihat air satu detik aja selanjutnya sudah air berikutnya. Sehingga alam selalu mengalami perubahan sehingga tidak ada hakikat yang menetap. Ini sama seperti apa namanya? Ini mazhab yang lain lagi ya. Dia semacam India, tapi dia bukan India dari sisi pengamat. Dia secara objeknya itu selalu berubah. Objeknya selalu berubah. Kalau India kan objeknya tetap, tapi cara pandang berbeda. Cara pandang subjektivitas. Kalau ini objeknya sendiri selalu berubah. Ini mazhab yang lain lagi. Objek selalu berubah dan ini juga di antara mazhab penolak hakikat, termasuk mazhab subsutaiyah. Taib, ini sofisme. Yang pertama dibantah oleh Ibnu Jauzi. Ya. Kelompok pertama. Taib, kelompok yang kedua. Kelompok kedua yang dibantah oleh Ibnu Jauzi, kelompok kedua adalah Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah itu adalah penolak adanya Tuhan. Tuhan pencipta. Mereka ini punya beberapa metode ya. Di antaranya Ad-Dahriyah ya. Yang Dahriyah ini menyatakan bahwasanya atau kita kumpulkan pada ateisme ya. Mungkin kita bilang mereka ini orang-orang ateis ya. Dua, kita kelompokkan kaum ateis yang menolak adanya Tuhan. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi di sini ada dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah Ad-Dahriyah. Yang Dahriyah ini mengatakan mereka mengatakan alam terjadi dengan alam sudah ada tanpa alam terjadi sendiri tanpa ada yang menjadikan. Alam itu ada bukan terjadi, tapi alam itu ada tanpa ada yang menjadikan. Tanpa ada yang menjadikan. Jadi tanpa Tuhan. Mereka mengatakan dia terjadi begitu saja, sudah ada tanpa ada yang menjadikan. Ya. Ada tanpa ada yang menjadikan. Ini suatu hal yang tentu aneh. Yang kedua adalah Tobaiyin ya. Tobaiyun ya. Yaitu yang mengatakan alam diatur oleh tabiat. Alam semesta bukan oleh Tuhan, tapi
Tabiat maksudnya tabi'i, tapi maksudnya itu natural. Apakah dari aturan alam? Jadi ada aturan alam di balik semua terjadi alam ini. Bukan ada Tuhan yang membuat aturan tersebut ada dengan sendirinya. Jadi mereka mengembalikan bahwasanya alam ini terjadi dengan suatu aturan namanya tabiat ya. Ini antara dua menolak adanya Tuhan. Adapun Dahriyah maka bantahan Ibnu Jauzi sederhana. Beliau menggunakan logika ya bahwasanya dengan ilmu yang disebut dengan ilmu dasar, ilmu dasar namanya akibat tidak mungkin muncul tanpa sebab. Muncul tanpa sebab. Karena dalam ilmu dasar ada ilmu sebab akibat. Akibat pasti ada sebabnya. Kalau pena ini misalnya jatuh, ya berarti pasti ada sebabnya, ada yang menjatuhkan. Ya. Tidak mungkin dia terjatuh sendiri, nggak mungkin. Maka contohnya kita semua sepakat kalau kita berjalan satu tempat, tahu-tahu ada bangunan tinggi, kita lihat, kita bilang pasti ada yang membangun bangunan tersebut. Ya, pasti ada orang yang membangun bangunan tersebut. Ya, logika sederhana. Kata Ibnu Jauzi, jika kita melihat suatu bangunan, pasti kita bilang ada yang bangunnya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, bagaimana lagi dengan langit? Langit ini yang begitu luar biasa, nggak mungkin tidak ada yang bangun. Bagaimana bumi dengan seisinya? Bagaimana alam semesta, jagat raya yang begitu indah, bintang-bintang, rembulan, matahari dengan aturannya, tidak mungkin ada yang terjadi dengan sendirinya. Enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Makanya sebagian orang Arab Badui berkata, "Innal ba'ra tadullu 'alal ba'ir." Ya. Wal athar yadullu 'alal masir. Sungguhnya kalau ada kotoran unta menunjukkan tadi ada unta di sini ya. Kotoran ini muncul di mana? Kotoran unta. Ada untanya berarti. Wal ba'ra tadullu 'alal ba'ir. Wal athar yadullu 'alal masir. Kalau ada tepak bekas kaki berarti ada tadi yang berjalan meskipun kita enggak lihat yang sedang berjalan tersebut. Meskipun kita enggak lihat untanya tapi ada kotoran unta, kita bilang tadi ada unta di sini. Buktinya ada kotorannya. Ya. Karena mengetahui adanya sesuatu tidak harus dengan melihatnya, terkadang kita melihat dampaknya. Wal athar yadullu 'alal masir, adanya bekas jalan menunjukkan tadi ada orang berjalan. Ya, kemudian orang Arab berkata, "Was-sama'u dzatul abraj, wal ardu dzatul fijaj." Ya. Wal biharu dzatul amwat, ala yadul ala al-wahidil qahhar. Langit-langit dengan bintang-bintangnya, bumi dengan jalan-jalannya, lautan dengan ombak-ombaknya, tidak akan menunjukkan ada penciptanya. Selesai. Karena kita melihat akibat, pasti ada sebabnya. Tidak semua yang sebab bisa terlihat. Ya, tapi kalau ada akibatnya berarti menunjukkan ada sebabnya. Ya. Ada langit terbangun seperti kokohnya tanpa ada lubang, kokoh jadi atap saqafan marfu'a ya, jadi atap yang kokoh menunjukkan ada yang membuat. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, "Tsumma law ta'ammala al-insan nafsahu lakafat dalilan." Bahkan seorang kalau merenungkan tentang dirinya, maka cukup dirinya itu menjadi dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Bukan makhluk terjadi dengan sendirinya. Lihatlah bagaimana badan kita, kalau kita mau jelaskan secara detail maka tidak cukup dalam buku ini kata Ibnu Jauzi. Tapi dia mengatakan coba perhatikan gigi kita, enggak usah jauh-jauh, lihat gigi kita. Lihat gigi kita, ada yang bagian menggirus di belakang, ada bagian tajam di depan, ya. Lidah bolak-balik makanan, kemudian menghisapnya, ya. Bagaimana merasakannya, tertarik untuk mengunyahnya, ini semua ada yang bikin ini. Ada saraf-sarafnya, ya. Taslitul kabid ala ta'am yundhijuhu, kemudian masuk ke hati, kemudian diolah, masuk dalam lambung, kemudian diolah, diserap oleh darah. Ini luar biasa. Ini tidak mungkin begini tanpa ada. Ini kita ini makhluk yang diciptakan sun Allahil ladzi atqana kulli syai'. Ini semua ciptaan Allah yang Allah kalau sudah menciptakan profesional. Lihat bagaimana manusia. Dia sebut tentang gigi, tadi gigi macam-macam, depan gigi modelnya gini, ada gigi geraham.
untuk menggerus ya. Ada lidah untuk bolak-balik, ada untuk mengecap, untuk membuat kita mau makan, untuk menelan dan seterusnya. Kata beliau juga hadhil asabi, lihatlah jari-jari ini. Lihatlah bagaimana jari ini bisa dibuka, bisa dilipat ya. Bisa bekerja dengan jari tersebut ya. Kemudian jari-jari ini tidak rongga di dalamnya. Kalau rongga mungkin cepat rusak ya. Lihatlah bagaimana jari-jari ini, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau dilipat rata. Kalau dilipat jadi rata. Ini Allah alam, ya itu Tuhan yang bikin. Kalau dibentangkan dia ada yang pendek, ada yang. Tapi kalau dibentangkan jadi rata semuanya. Rata semua. Intinya, barang siapa yang melihat hal ini, maka dia tahu bahwa ada yang menciptakannya. Kemudian Ibnu Jauzi berusaha membantah syubhat Tuhan tidak kelihatan. Logika. Kemudian beliau membantah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak terlihat. Jadi tidak ada. Beliau sebutkan dengan contoh, kita sepakat dalam tubuh kita ada jiwa dan ada akal. Ya. Dengan logika jiwa dan akal, dengan logika adanya jiwa dan akal yang tidak terlihat. Tapi kita yakin tubuh kita ini ada yang jiwa yang mengaturnya. Tubuh kita ini ada jiwa dalam diri ini yang mengaturnya. Dan akal kita yang berfikir untuk bertindak ya. Kita yakin kita punya akal meskipun tidak terlihat, dan kita yakin punya jiwa dan kita meskipun tidak terlihat. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, meskipun kita tidak melihatnya, maka bukti-bukti menunjukkan dia ada. Ada pengaturan, ada keteraturan. Ini semua menunjukkan ada Tuhan yang mengaturnya. Tadi sesuatu itu bisa diketahui adanya tidak mesti dilihat. Tapi bisa dilihat dari dampak keberadaannya. Listrik sekarang, ya tidak kita lihat, kalau kita pegang kita strom, ada, berarti listrik itu ada. Kita merasakan dampaknya meskipun kita tidak melihatnya. Ya, meskipun tidak melihatnya. Melihat pakai apapun tidak kelihatan listrik tersebut. Suatu yang tidak terlihat. Tapi ada aliran listrik tegangan tinggi, kalau kita pegang orang bisa mati, orang bisa pingsan ya, macam-macam ya. Orang bisa bisa terbakar ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya listrik itu ada meskipun tidak terlihat. Ibnu Qayyim mengatakan kan nafsi wal aqli, jiwa dan akal. Kita bisa mendapati annalana asya la tudraku ila jumlatan. Kita ini mengetahui adanya akal dan jiwa kita secara global. Kita tidak bisa perinci akal kita itu bagaimana, jiwa kita bagaimana. Kita enggak ngerti, tapi kita yakin ada. Ya, dan meskipun hanya bisa ditangkap secara global, tidak terlihat secara nyata, ya, tetapi tidak seorang pun menolak untuk menetapkan adanya akal dan jiwa. Maka demikian pula lebih utama lagi Tuhan. Tuhan kita tahu Tuhan secara global, meskipun kita nggak tahu secara detail, kecuali Tuhan mengabarkan tentang dirinya. Tapi kita yakin ada kekuatan di balik ini yang mengatur ini seluruhnya. Ya. Taib, yang kedua yang disebut oleh Ibnu Jauzi, kaum ateis yang kedua adalah Tabai'in. Tabai'in tadi mereka menyatakan bahwasanya alam semesta diatur bukan oleh Tuhan tapi namanya suatu tabiat. Tabiat ya. Mungkin mereka mengatakan kebetulan, mereka tidak. Kalau ini mungkin mengatakan alam terjadi kebetulan. Alam kebetulan. Kebetulan ada, Tuhan mereka kebetulan. Tapi kalau Tabai'in tidak, mereka berusaha ilmiah. Dengan menyatakan ada tabiat ya yang mengatur. Ada tabiat yang mengatur. Saya katakan tadi di sini falasifah Tabai'in mereka khilaf. Tabiat ini apa? Ada yang mengatakan asalnya ini, ada asalnya ini, asalnya macam-macam. Tapi intinya mereka mengatakan alam ini terjadi dengan tabiat, misalnya berkumpul antara, ada yang mengatakan alam semesta kembali kepada api, air, udara dan tanah. Ada yang mengatakan unsur utama adalah udara, ada yang mengatakan unsur utama adalah tanah, ada yang mengatakan unsur utama adalah api.
Tapi mereka mengatakan inilah yang sifat tabiat daripada api, inilah yang menjadikan terjadi berbagai macam alam semesta. Atau empat tadi, berkumpulnya empat perkara ini sehingga terjadi suatu reaksi, maka muncullah suatu benda, sehingga mereka mengatakan semua ini berjalan dengan tabiat. Bantahannya mudah ya. Bantahannya mudah. Bantahan Ibnu Jauzi. Pertama, tabiat tersebut atau aturan alam sunnatullah tersebut tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya tabiat tidak bisa mengatur, dia tidak bisa bereaksi kecuali berkumpul ya. Berkumpul baru kemudian terjadi sesuatu ya. Berarti dia pun teratur. Dia harus berkumpul dulu dan dia tidak bisa menentukan. Kalau namanya yang penentu harusnya dia bisa merdeka secara independen, tapi ternyata tidak ya. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan qad thabata anna tabai la taf'al illa bijtima'iha wa imtizajiha wa dzalika yukhalifu tabi'ataha fadalla ala anha makhurah. Kata Ibnu Jauzi, namanya tabiat-tabiat ini tidak bisa bereaksi kecuali kalau dikumpulkan, bercampur, kemudian timbullah reaksi, muncul sesuatu yang lain. Reaksi yang muncul tadi menyelisih sifat awal tabiat tersebut. Menyelisih sifat awal tabiat tersebut. Ketika menyelisih sifat awal tabiat tersebut menunjukkan bahwasanya dia diatur. Bukan dia mengatur, dia diatur. Ya. Jadi ini yang saya sering saya heran ya. Seperti sebagian fisikawan ketika mereka menemukan teori-teori fisika, sunnatullah, aturan-aturan alam, alam itu begini, teori gravitasi, teori ini, teori gaya, macam-macam. Kemudian di antara mereka mengatakan ini semua terjadi bisa seperti Stephen Hawking. Dia mengatakan sudah ini semua bisa terjadi tanpa ada Tuhan, selesai. Karena aturan sudah baku, tabiat berjalan secara natural, sudah tidak perlu Tuhan. Ya, tidak perlu Tuhan. Maka bantahannya mudah, justru ini yang menunjukkan aturan yang rapi ini enggak mungkin ada kecuali ada yang membuat aturan tersebut. Sunnatullah, aturan yang ada ini enggak mungkin terjadi kecuali ada yang mengatur. Kalau tidak ada aturan baku, amburadul ya, itu berarti tidak ada Tuhan. Ini aturannya baku, gaya ini, gaya gravitasi, aturan fisika, semuanya baku, bisa diteliti dan ditemukan rumusnya. Justru itu semakin membuat yakin bahwasanya ada yang mengatur semua ini. Ada yang bikin aturan yang sangat luar biasa, yang manusia baru tahu setelah mungkin ribuan tahun setelahnya, dan masih banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui. Yang itu berjalan aturan baku. Ya, itu menunjukkan adanya Tuhan. Bukan justru mengingkari adanya Tuhan. Ya. Jadi bantahan Ibnu Jauzi, tabiat tersebut tercipta oleh Allah karena dia ikut aturan. Ya. Apalagi kalau sudah bereaksi dengan tabiat yang lain, unsur yang lain, maka menimbulkan suatu unsur yang baru yang berbeda dengan sifat sebelumnya. Jadi mereka punya pendapat tentang Tuhan ini dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Dia mengatakan Tuhan setelah menciptakan, ya, dia bilang Tuhan setelah menciptakan, Tuhan takut ciptaannya berubah, maka dia bunuh diri supaya ciptaannya tetap, karena sudah sempurna, dia tidak ingin berubah-ubah lagi, maka dia bunuh diri. Ada yang sampai begitu. Ateis ada yang mengatakan Tuhan setelah menciptakan, seperti dia bikin jam, sudah ditinggalkan, dia nonton aja, tidak punya aturan lagi. Makanya ada ateis yang mengatakan Tuhan telah mati. Sudah, jangan kau gantungkan hidupmu dengan Tuhan. Alam sudah punya aturan sendiri. Ini tabi'in, ini juga adalah ateisme. Ya, adalah ateisme, dan ini dibantah oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis. Taib. Ini yang kedua, lanjut. Kelompok berikutnya yang dibantah oleh Ibnu Jauzi adalah Ats-Tsanawiyah 3. Tuhan itu dua. Tuhan itu ada dua. Ya. Di antara Sanawiyah adalah Majusiyah ya. Jadi mereka bilang Tuhan itu ada dua. Di antaranya mengatakan Tuhan kebaikan, Tuhan dua. Pencipta kebaikan
Tuhan pencipta keburukan. Tanpa menunjukkan jenis Tuhannya. Yang kedua adalah Zoroaster atau Majusi. Tuhan dua. Tuhan api atau cahaya. Pencipta kebaikan. Kemudian Tuhan kegelapan, zulmah, pencipta keburukan. Ini ada manusia tertipu dengan iblis, ya, sehingga akhirnya tertipu dengan iblis. Akhirnya mereka meyakini Tuhan itu ada dua. Logika mereka melihat ada kebaikan, ada keburukan. Tidak mungkin Tuhan ciptakan dua-duanya. Berarti ada dua pencipta dong. Karena mereka mengatakan Tuhan itu harus begini, harus begitu. Tatkala ada dua model penciptaan, ada kebaikan, keburukan, sehingga mereka mengatakan ini dua Tuhan. Ada dua Tuhan, ya. Taib, di antara bantahan terhadap mereka, bantahan Ibnu Jauzi. Jadi bedanya Majusi, kalau Majusi menyebutkan Tuhan kebaikan adalah cahaya, Tuhan keburukan adalah kegelapan. Bantahan, saya ingat di sini dua bantahan. Pertama, logika dua Tuhan. Ya. Jika dua Tuhan tersebut ingin melakukan sesuatu, misalnya, Tuhan nomor satu ingin si A bergerak, sementara Tuhan nomor dua ingin si A diam. Apa yang terjadi? Maka ada tiga kemungkinan, ya. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, keduanya, tiga kemungkinan, ya. Keduanya terpenuhi keinginannya. Karena sama-sama Tuhan. Jadi ini kedua Tuhan ini kan bertentangan. Sekarang mereka sedang menginginkan sesuatu, satu ingin bergerak, satu ingin diam. Apa yang terjadi? Kedua-duanya terpenuhi keinginannya. Kalau keduanya terpenuhi keinginannya, apa yang terjadi? Si A bergerak sekaligus diam. Karena Tuhan satu ingin dia bergerak, Tuhan dua ingin dia diam. Sehingga hasilnya apa? Kalau duanya berhasil, si A bergerak sekaligus diam. Maka ini mustahil. Karena al-jam'u bainan naqidain, penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Kemungkinan yang kedua, keduanya tidak terpenuhi keinginannya. Ya, si A, Tuhan pertama ingin si A bergerak, ternyata si A tidak bergerak. Tidak bergerak. Si B ingin tidak bergerak, ternyata si A bergerak. Si A bergerak. Ini juga sama, mustahil, karena menggabungkan dua hal yang kontradiktif, bergerak dan tidak bergerak, mustahil juga. Mustahil. Yang keduanya tidak pantas jadi Tuhan. Karena keduanya gagal. Saya rasa bisa dipahami. Kemungkinan yang ketiga, salah satunya terpenuhi keinginannya,
dan yang lainnya tidak. Maka yang terpenuhi keinginannya itulah yang berhak jadi Tuhan. Yang berhak jadi Tuhan. Ini metode pertama yang dibantah terhadap logika dua Tuhan yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Sederhana gini, kalau ada Tuhan dua ini taruhlah mereka sedang punya keinginan yang berbeda. Tuhan pertama ingin si A bergerak, Tuhan B yang Tuhan kedua ingin si A diam. Apa yang terjadi? Maka tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua Tuhan ini keinginan tercapai, terkabulkan. Berarti apa yang terjadi pada si A? Si A bergerak sekaligus diam, dan ini mustahil. Menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif, enggak mungkin. Diam sekaligus bergerak enggak mungkin. Kalau enggak bergerak, kalau enggak diam, namanya jamul baina naqidain, itu mustahil. Menggabungkan dua hal kontradiktif, ada dan tidak ada, timur dan barat, mustahil. Ini yang pertama. Kemungkinannya bagus, dua-duanya terkabulkan, tapi hasilnya mustahil. Kemungkinan kedua, dua-duanya gagal. Tuhan pertama ingin si A bergerak, ternyata tidak bergerak. Tuhan kedua ingin si A tidak bergerak, ternyata bergerak. Ini sama, hasilnya juga sama dengan pertama. Tidak bergerak sekaligus bergerak. Kalau yang pertama bergerak sekaligus tidak bergerak, yang kedua tidak bergerak sekaligus bergerak. Sama, ini juga mustahil. Dan ini menunjukkan keduanya tidak pantas jadi Tuhan. Karena kedua-duanya tidak terpenuhi keinginannya. Eksekusinya enggak berjalan. Kemudian yang ketiga, dan ini kemungkinan yang sangat logis, bahwasanya salah satunya berhasil. Entah si A itu jadi diam, atau entah si A jadi bergerak. Yang mana keinginannya berhasil, berarti dia yang berhak jadi Tuhan karena dia mengalahkan Tuhan lainnya. Sehingga kembali logika menunjukkan Tuhan cuma satu. Ya. Logika berikutnya, logika kedua, metode atau logika kedua. Ibnu Jauzi mengatakan, taruhlah Tuhan gelap, Tuhan kegelapan selalu menciptakan keburukan. Menurut keyakinan apa? Menurut keyakinan Majusi mengatakan Tuhan api menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Tapi kata Ibnu Jauzi, bukankah kegelapan sering bermanfaat? Bukankah gelap sering bermanfaat? Ketika ada seorang ingin dibunuh, dia bersembunyi dalam kegelapan, tidak ketahuan. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Berarti kebaikan dong. Berarti logika mereka Tuhan kegelapan selalu menciptakan keburukan enggak benar. Karena di sana banyak kegelapan yang bermanfaat. Dan logika mereka bahwasanya namanya cahaya, api selalu bermanfaat, itu juga tidak benar. Bukankah banyak api yang tidak bermanfaat, membakar, menghancurkan, merusak? Banyak kebakaran-kebakaran. Oleh karenanya logika mereka Tuhan api selalu menciptakan kebaikan, Tuhan gelap keburukan, ini tidak benar. Logika tidak benar. Menyelisih kenyataan yang ada, ya. Disebutkan bahwasanya mereka percaya dengan Tuhan api dan Tuhan kegelapan ini karena mereka melihat iblis masuk dalam benak mereka, melihat bagaimana api memberi manfaat luar biasa sehingga mereka merasa bahwasanya api ini adalah Tuhan. Buktinya dia membawa banyak kebaikan, ya. Sehingga akhirnya iblis masuk, akhirnya mereka beribadah kepada api tersebut. Tapi Bin, saya rasa para pemirsa memang agak repot pertemuan kita kali ini, ya, karena memang Ibnu Jauzi membahas tentang para falasifah, ya. Tapi waktu kita juga sudah habis, ya. Ini masih ada mazhab falasifah, mungkin kita tunda pada pertemuan berikutnya. Saya khawatir semakin sulit untuk dipahami. Tapi saya berusaha tadi menyampaikan intisari dari apa yang disampaikan Ibnu Jauzi. Apa yang disampaikan Ibnu Jauzi lebih detail lagi, lebih jelimet. Tapi kira-kira itu yang bisa saya saringkan dari kitab Talbis Iblis terkait dengan talbis iblis, kerancuan pemikiran iblis yang disampaikan kepada ahli filsafat, kepada ateis dan orang-orang yang meyakini Tuhan itu ada dua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.